Kalau dia mau pentas, Om Malik mesti ngomong sama aku, Gung, carikan kucing. Cari kucing tuh. Nanti disembelih. Ya disembelih. Darahnya dikepret-kepretkan situ. Untuk apa sih Om? Kamu tahu sendiri. Itu tega ya bawa Nah. kucing disembelih. Ada yang tahu, orang-orang tahu nggak? Tahu. Nggak ada yang komplain. Protes, mungkin protes. Kalau sekarang diprotes ya. Kalau zaman dulu enggak, Mang. Terus akhirnya malam semakin turun. Pertama satu cetung. Kemudian keluar lagi cetut. Lama-lama lah kok banyak. Ternyata di bawah kami berkemah itu, ternyata itu pasar. Jadi ada yang bawa anak kecil, ada yang nenek-nenek bawa tongkat, itu berseliweran di bawah kita. Kita cuma lihat toh. Teman-teman lihat semua? Lihat semua. Teman-teman lihat semua. Lah kita itu di Ungaran kemarin berapa hari tuh Om Malik bilang 5 hari. Kok kita nggak terasa? Om Malik cuma tersenyum toh. Rasa penasaran terhadap hal goib sering menuntun seseorang untuk melakukan hal di luar nalar, melakukan uji nyali di Gunung Angker, melakukan ritual tumbal kucing, sampai mempelajari ilmu hitam yang dapat mengakibatkan kematian. Kisah mencekam kali ini dialami secara nyata oleh Mas Agung. Apa kabar Mas Agung? Baik, Mang. Waduh, nih Mas Agung, terima kasih sebelumnya sudah mau berkisah di Malam Mencekam, Mas Agung ya. Sobat Malam Mencekam, hari ini kita berada di Semarang dan sobat semua sudah tahu bahwa Malam Mencekam selalu keliling ke daerah-daerah di mana ada kisah nyata. Pasti insya Allah Malam Mencekam akan berkunjung ke sana. Dan kita berada di Wonderia. Wonderia ya. Betul. Sebuah tempat permainan, tempat hiburan yang pada masanya ini sempat ramai dan menelan korban. Itu kisahnya seperti apa sebenarnya? Jadi itu ada apa namanya? Wahana kayak balon udara itu yang keliling itu jatuh. Jatuh ya. Iya. Yang saya dengar ada 16 korban ya. Ada 16 korban. Nah, sejak saat itu orang mau ke Wonderia takut. Karena apa? Karena ternyata dari wahana-wahana itu nggak aman juga. Iya. Dari bahan rongsok. Kurang baik ya bahannya. Iya, untuk keamanan safety-nya itu kurang ternyata, kebongkar. Oke, Mas Agung, sebelum kita mulai berkisah, ini kita kan di Wonderia nih, yang terkenal angker katanya. Mungkin Mas Agung merasakan aura-aura apa di sini? Apa yang dirasakan? Kalau saya, kalau aura itu sudah biasa ya, caranya itu nggak begitu menakutkan, bukannya saya sombong. Istilahnya saya bisa beradaptasi. Cuma jantung saya memang awal-awal tadi agak berdetak keras ya. Mungkin itu salah satu bahwa sini masih ada energinya. Saya juga masuk sini sudah assalamualaikum sama yang istilahnya Mbak Rekso, kalau orang saya bilang Mbak Rekso ini. Istilahnya aku juga cucunya karena aku juga merasakan air dari sini juga. Mas Agung ini aktivitasnya apa sekarang ini? Kalau saya itu di entertain Kota Semarang. Jadi menyanyi, MC, main film. Luar biasa ini. Sobat MM, seperti biasa kita akan berikan kenang-kenangan dulu buat Mas Agung sebelum mulai berkisah. Iya. Nah, Mas Agung, terima kasih. Ini dari Malam Mencekam spesial edisi. Iya. Untuk narasumber kita. Silakan terima dititipkan. Oke, terima kasih. Dan nanti diambil dengan hadiah yang lainnya. Oh iya. Sobat Malam Mencekam, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan sempatkan diri, jangan skip videonya, tonton sampai habis video ini. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Agung. Silakan. Jadi gini Mang, awal kejadiannya itu kami bertiga, namanya saya Agung, kemudian Soek teman saya cowok, kemudian Ati cewek. 3 orang ini selalu penasaran dan selalu istilahnya pengen tahu tentang alam gaib.
sesuai nih. Yo, kalau kamu berani kita naik gunung gimana? Naik Gunung Ungaran aja sing dekat. Sing istilahnya trek untuk naik dari desa terakhir, dari bawah ke desa terakhir itu bisa dilalui mobil. Jadi kita nggak usah perlu berat ya. Jadi hujan-hujan tuh kita tetap nekat. 3 orang. Nekat naik karena hujan kan dingin ya. Jadi kita sudah sampai ke pertengahan desa sebelum ke desa terakhir, namanya Desa Medini. Kita berdiam ke rumah penduduk. Terus terang di sana penduduknya ramah tamah. Kita diperbolehkan untuk di dapur. Di dapur itu mereka nggak seperti sekarang pakai kompor gas, masih pakai kayu untuk bakar. Kita berdiam situ. Terus ibunya ngomong, loh, mas-mas ini tadi sama Pak Alek enggak? Pak Alek. Terus terang Pak Alek itu sutradara kita. Jadi dia juga mentor teater kita. Loh, apa Pak Alek nyusul? Kita pandang-pandangan, padahal kita enggak izin sama Pak Alek. Tadi nyusul loh. Waduh lah ini. Masih kita didamprat habis-habisan. Oke lah, enggak apa-apa. Ini mungkin ibunya halusinasi, aku bilang gitu. Mosok Pak Alek nyusul. Kita jalan lagi tuh, merembet ke desa yang lainnya yang hampir mencapai Desa Medini, Desa Promasan, desa terakhir di lereng Gunung Ungaran. Ternyata Om Aleknya sudah di situ. Dia sudah santai, sudah gitu. Terus aku tanya, Om Alek nyusul gitu, itu karena Om Alek takut toh kita bertiga ini nanti nggak kembali, kita mati. Dengan santainya ngomong, mati yo karepmu. Aku cuma tidak ingin pentas teaterku itu rugi besar karena undangan sudah disebar, media-media sudah kita mau mengangkat, mau pentas lakon yang memang sulit. Jarang sekali kelompok teater yang mementaskan. Saat itu kita pentas lakonnya Pintu Tertutup karya Jean-Paul Sartre. Itu penuh dengan, itu sulit banget itu lakon itu. Prancis ya? Iya, dari Prancis. Makanya kan aku ngomong, asui ternyata Om Alek itu ternyata milih pentasnya daripada milih kita. Akhirnya kita pandang-pandangan. Terus akhirnya Om Alek tertawa. Aku tahu kamu semua nggak percaya toh tentang hal gaib di gunung, makanya tak tunjukin. Oke, aku juga penasaran. Aku bilang begitu. Nah, terus akhirnya, terus gimana caranya Om? Kita cari trek yang manusia tidak pernah lewat. Gunung Ungaran, walaupun gunungnya kecil, ya, tapi banyak sekali trek-trek yang sulit saat itu. Banyak sekali hutan-hutan tropis yang masih ada. Pokoknya bagus. Terus akhirnya kita ditunjukin Om Alek lewat jalur trek yang manusia belum pernah lewat. Jadi tanah itu tertutup dengan tanaman-tanaman yang menjalar itu. Itu kalau ada jurang ya blas, sudah masuk kita. Jadi nggak kelihatan. Terus juga kita harus melalui batang-batang pohon yang berjatuhan. Harus kayak meniti gitu. Nah, pokoknya petualangan deh. Kalau Om Alek tahu, aku itu penggemar film Indiana Jones. Jadi istilahnya film petualangan. Kamu tak gojlok, kamu yang minta lo ya. Nah, akhirnya oke, sampai akhirnya karena hujan nggak berhenti. Om, kita berhenti aja Om, ini hujan loh. Oke, Om, itu ada kayak gerumbul itu kayak tanaman-tanaman yang bentuknya seperti gua itu loh. Nggak tahu yang buat siapa gitu. Akhirnya kita berteduh di situ sambil mau buat mie instan lah. Om Alek terus ngomong, Gung, gue kok enak-enakan. Kamu kok seenaknya sendiri buat kayak gitu di sini. Lah kenapa tahu? Om? Kamu tahu ini tempat apa? Terus tak lihat kok banyak bulu-bulu binatang ya Om. Ada tulang-tulang. Ini sarang macan kumbang. Coba bayangkan. Ketika kita asik makan, yang punya rumah datang macan ini. Wah. Kita pergi si Ati yang cewek. Itu takut. Ayo kita pulang, kita nganu aja, pergi aja, pindah. Om Alek tertawa, lah kayak gitu aja sudah takut. Oke, terus kita
Sudah kan kelihatan maghrib itu. Udah kelihatan maghrib. Kita buat bivak di mana nih? Bivak itu dari jas hujan kita yang ponco itu. Nanti tak tunjukin. Terus ada lereng, ada kayak lereng gitu tuh, lereng bukit gitu. Si bawahnya jurang. Kita buat bivak di sini. Ya ambil kayak kalau pemirsa lihat film Rambo pertama itu tuh, First Blood itu kan buat rumah-rumahan itu tuh. Ya kayak gitu. Kita kayak, apalagi saya senang film perang ya. Kita buat kayak gitu biar gak ada angin yang masuk gitu. Wes, terus malam semakin turun, semakin gelap. Om Malek hanya cuma berkomentar saja. Nanti kalau ada apa-apa jangan lari. Soalnya taruhannya nyawamu. Kalau kamu lari, mati. Om Malek itu penuh ancaman kayak gitu. Om Malek terus terang aja. Itu juga orang spiritual. Terus terang aja. Dia juga tukang santet. Wong saya aja diajari sama dia untuk nyantet-nyantet. Terus diajari bagaimana cara menjadi pawang hujan. Yang ngajari Om Malek itu. Karena saya kepo, diajari sama dia. Sampai yang terakhir dia istilahnya dia begitu takut ya dengan ilmu santetnya karena ilmu hitam. Dia ngomong, Gung, kamu pengen ilmu hitam gak? Nanti kamu bisa begini. Bisa kaya kamu begini. Oke. Tapi, lah itu loh, ada tapinya. Ini ilmu tak turunkan kamu langsung, ayo kita pergi ke sebuah kuburan tua di daerah Sampangan itu. Nanti di sana langsung ilmunya tak pindah ke tempat kamu gampang. Tapi, dia mesti bilang tapi. Lah tapi apa? Apa? Kalau mati kamu jadi intip neraka, tahu intip ya? Intip itu ya kerak neraka, kamu nanti di situ selamanya, nggak mungkin kamu masuk surga. Itu bayangkan Om Malek itu memang rada asu ya istilahnya itu. Jadi istilahnya dia memberi sesuatu tapi dia ngomongin dulu efeknya bagaimana gitu. Jadi Om Malek itu juga kenapa dia begitu berani naik gunung, dari gunung orang mengatakan setan gunung karena dia punya ilmu itu. Dia ilmu spiritual. Terus akhirnya malam semakin turun. Ya, malam semakin turun. Terus pertama satu cetung keluar kayak manusia, bentuk manusia, tapi warnanya hijau. Jadi itu menyala, hijau itu menyala. Satu keluar, cetut. Kemudian keluar lagi, cetut. Lama-lama lah kok banyak. Ternyata di bawah kami berkemah itu, ternyata itu pasar. Jadi ada yang bawa anak kecil, ada yang nenek-nenek bawa tongkat, itu berseliweran di bawah kita. Kita cuma lihat toh. Sambil ini apa toh, kita lihat toh. Pasar gaib ya? Iya. Sampai sekarang pun mungkin nanti pemirsa juga bisa menjawab nih ya. Itu apa? Kalau saya lihat tuh kayak alien nih. Enggak kayak setan-setan nih. Terus ada yang sampai naik-naik ke tempat kita. Teman-teman lihat semua? Lihat semua. Teman-teman lihat semua. Om Malek tak lirik itu cuma senyum-senyum Om Maleknya. Om Malek senyum-senyum. Mungkin ini coba 3 orang si milik kita ini lari apa enggak, paling gitu. Jadi jadi istilahnya ya ada yang tawar-menawar kayak pasar lah, gimana lah. Kayak pasar dulu. Nah, sementara kita itu saling pandang-pandangan. Jadi aku, Atik sama Soe itu saling pandang-pandangan. Terus mandang Om Malek, maksudnya ini apa tuh, ini apa ini? Mereka pakai bahasa apa, Mas? Kita enggak tahu bahasanya. Enggak kedengaran loh. Kayak kebatinan juga kayak apa? Pakai bahasa hati mungkin ya. Mungkin. Telepati gitu. Ya kayak telepati gitu. Enggak ada suaranya. Jadi dalam keheningan itu kita melihat sambil was-was juga. Ya, kalau kita istilahnya kepergok mereka, mati dah kita. Mereka bangsa apa aja kita nggak tahu. Jadi istilahnya ya sambil kalau si Atik itu berdoa, dia terus terang pakai jilbab, dia berdoa. Si Soe mungkin apa? Kalau aku megang-megang belatiku, oh gue tetap tak lawan, sebelum aku mati kamu tak lawan. Aku anak kolong, anak asrama, berani aku mati. Cuma Om Malek gitu loh, senyum-senyum, tak lihat senyum-senyum. Nah, terus sampai kita melihat pemandangan gitu,
Terus akhirnya terdengar kayak suara rusa. Cuit-cuit, cuit-cuit gitu. Berarti kan sudah mulai pergantian subuh. Nah, pelan-pelan makhluk-makhluk itu berpendar pelan-pelan, lama-lama menghilang pelan-pelan gitu loh. Kayak kalah dengan sinar matahari. Pelan-pelan terus akhirnya kita nggak tidur. Kita nggak bisa tidur. Terus kita menghela nafas, mak bilang alhamdulillah gitu. Terus ngomong Om Malek, gimana Om Malek? Ya wis toh, kamu kan sudah melihat goib di gunung, apalagi Gunung Ungaran. Udah percaya toh sekarang kalau goib itu ada? Ya, saya percaya. Nah, ketika kita pulang pun, Om Malek juga ngajarin pakai jalan atau trek yang orang tidak pernah lewat. Jadi dia pakai trek itu, misalnya ada tebing gini, pakai akar-akar gitu. Kita suruh naik tebing itu. Ya nggak pakai tali, nggak pakai apa. Ketika kita jatuh, mati ya, ngeblak gitu. Pelan-pelan sambil kebetulan kan saya juga suka ikut pengajian apa-apa sambil dalam hati aku sholawatan, baca sholawat. Gitu. Terus sampai di puncak bukit itu, puncak yang mau ke Ungaran ternyata puncak 2. Tembusannya kalau yang tadi aku lewat Buja, daerah Buja, Medini itu Perumasan, ternyata tembusnya sampai Bandungan. Itu ternyata kita bayangkan aja dari puncak 1 ke puncak 2 di Bandungan itu berapa jauh. Ya, jadi kita naik gitu. Sampai terus pelan-pelan orang-orang pada lihat kita. Duh, lagi sing kemarin dicari-cari tuh. Yang kemarin naik Ungaran terus belum kembali. Mereka lihat-lihat kita gitu, udah bisik-bisik gitu. Terus aku ngomong, Om, lah kita itu di Ungaran kemarin berapa hari tuh Om? Om Malek bilang, 5 hari. Kok kita nggak terasa? Om Malek cuma tersenyum toh. Nah, yang terasa lagi ketika aku pulang sampai di rumah. Ibuku langsung meluk aku, nyium-nyiumi aku. Anakku ternyata masih urip, ternyata masih balik. Terus si om saya yang kebetulan jadi guru dan juga pendekar daerah Buja itu sudah mempersiapkan, dia kan juga pembina pramuka. Anak-anak pramukanya untuk nyari aku. Ketika sampai mungkin ditunggu seminggu itu kita nggak pulang. Terus bapak saya karena juga perwira polisi juga, dia mau mencari juga dengan anak buahnya. Ternyata memang saya itu 5 hari udah nggak pulang ke rumah. Padahal kalau aku naik gunung, naik Sabtu, Minggu sore sudah pulang. Perasaan Mas Agung itu hanya berapa lama di sana? Kalau perasaan? Itu hanya sebentar toh. Ada 1 malam? Ada 1 malam lebih lah pulang sing itu. Sing lewat jalur, akhirnya ke Bandungan itu kan siang, kita menghadapi siang. Jadi hanya 1 malam di gunungnya? 1 malam. Ternyata 5 malam? 5 malam. Lah itu yang jadi pertanyaan saya, kok bisa gitu. Cuma terus terang kebetulan juga, kok aku kok nggak masuk ke situ, ke pasarnya itu loh. Kok masih tetap standby di tempat. Kalau kita masuk ke pasarnya tuh ya bar, jadi anggotanya mereka mungkin. Atau mungkin jadi makanannya mereka. Kan kita juga nggak tahu mereka itu makhluk apa. Sampai sekarang pun saya masih mikir, itu makhluk apa kok kayak alien gitu loh. Makanya kan terus ketika besoknya ketemu Om Malek lagi, ya kita persiapan untuk pentas. Aku tanya sama Om Malek, Om terus terang ya waktu di Gunung Ungaran itu sing kelihatan berpendar, hijau, tapi menyala-nyala itu makhluk apa? Om Malek aja bilang, itu makhluk aslinya Gunung Ungaran itu. Jadi di Gunung Ungaran itu memang ada sih kayak kuntilanak, mungkin kayak pocong apa-apa. Tapi yang asli makhluknya ya kayak gitu. Makhluk goibnya, tapi itu kayaknya enggak goib kok Om. Itu kayaknya kayak alien loh. Om Malek tertawa, enggak ngomong sampai sekarang gitu loh.
Malik juga ngajari aku tadi toh, karena dia juga terus terang dia juga bisa ilmu hitam. Nah ini yang sampai sekarang ini juga aku juga masih pertanyaan juga. Diajari beberapa 4 kalimat dalam bahasa Jawa, bahasa Jawa Kawi. 4 kalimat untuk mengaktifkan powerku, misalnya pengen jadi pawang hujan gitu. Itu nanti aku bisa misalnya nyingkirkan awan hujan gitu, jadi pawang hujan lah. Tapi ketika tak bawa sholat, dari 4 kalimat bahasa Kawi itu yang nggak boleh ditulis, harus dihafalke. Itu 4 kalimat ketika tak baca itu, aku pakai tasbih nih. Pakai tasbih itu, pakai wiritan, tak coba nih, coba ilmu hitam, wiritan ketika aku sholat tahajud atau sholat hajat tengah malam. Tasbih itu terasa panas dan kayak terbakar, sampai tak lempar. Gara-gara dari 4 itu, yang terakhir mesti ada kata-kata minal jinati wanas. Artinya memindahkan hujan itu menjadi pawang hujan. Iya. Nyata, memang ada ya ilmu Ada, itu? ada. Pernah dialami? Mempraktekkan maksudnya? Mencoba pernah. Cuma akhirnya terus nggak tak lanjutin. Kenapa? Saya nggak tertarik. Bagaimana kejadiannya? Jadi saat itu kelihatannya ada di kampung saya ada lomba apa ya, kasti apa itu loh, 17-an. Itu kan sudah mendung, panitia bingung. Lagi nek mendung terus piye? Nanti kan pertandingannya gagal padahal sudah disiapin hadiah apa final itu. Terus tak coba, tak praktekin, ya bisa. Dengan 4 kalimat itu. 4 kalimat itu dalam bahasa Jawa Kawi gitu, terus ada kata-katanya sing ingsun saya pengen mindah hujan, bukan nolak hujan, mindah. Jadi hujannya harus di sini, dipindah, geser. Itu bisa. Dan ternyata juga pawang hujan itu begitu, nggak nolak hujan, nggak geser awan itu loh, digeser. Pindah kemana? Biasanya pindah ke laut. Itu jadi ya cuma sekali lagi itu ya kesaktian 4 kalimat itu Jawa Kawi itu. Ketika saya terus cari di buku-buku perpustakaan gitu, itu memang bahasa Kawi. Berarti memang nenek moyang kita seacungi jempol. Sebetulnya sakti-sakti juga. Saya juga tanya, lah terus imbalanku apa? Ngopai sama itu, istilahnya gymnya itu. Dan nanti kamu disep darahmu tuh, disep darah berarti kayak vampir. Ya, Malik bilang gitu. Cuma nggak banyak, ngisepnya nggak banyak. Ada tumbalnya maksudnya? Ya ngisep darah. Dari ilmu itu? Cuma nggak banyak, cuma kayak tes darah itu loh. Oke. Saya oke nih ya, karena segitu kan aku nggak lemes, nggak apa-apa tuh mas. Mang. Cuma setitik darah tok itu. Minta itu tangan. Aku mau. Gitu. Ya cuma terus Malik terus tak pikir-pikir jadi intipin rokok itu di kerannya rokok. Wah lah ini aku nanti bisa nggak masuk surga nih. Dan teateras terus akhirnya pentas ya masih dengan mistisnya itu. Orang Semarang mesti tahu saat-saat itu banyak sekali teater lingkar, teater waktu, kemudian teaternya Mas Pak Jawahir itu, teater apa itu putih apa itu. Itu teringat ada teateras pimpinan Om Malek itu teater mistis. Jadi kalau dia mau pentas, Om Malek mesti ngomong sama aku, Gung, carikan kucing. Cari kucing tuh. Nanti disembelih. Ini disembelih. Wes, terus ini darahnya ditaruh di namanya level. Level itu kotak-kotak. Untuk kita berteater, mesti orang teater mesti tahu level. Darahnya dikepret-kepret ke situ. Untuk apa sih Om? Kamu tahu sendiri. Ternyata efek dari itu karena teateras terkenal teater magis. Jadi kita nggak sadar loh Mang. Kita pentas itu kayak ngomong sendiri kayak orang kayak kesurupan tapi kesurupan pentas. Jadi orang ngomong wah teateras tuh orang-orangnya aktor ya. Orang-orangnya aktris ya. Tapi sesungguhnya aku sendiri yang main. Itu yang main gak aku. Itu sampai terbawa ketika aku melu ikut audisi penyiar TV. Sampai terbawa.
Ketika aku dites audisi itu aku ngalahin 30 orang loh. Aku ngalah sainganku 30 orang ketika aku tes audisi. Itu juga loh kok kayaknya bukan aku ya. Ya itu mungkin terbawa dari situ mungkin ya. Dari mistis magicnya itu terbawa itu. Jadi teater ras sekali. Terima kasih kalau lewat ini aku juga ngomong terima kasih Om Alek telah membawa istilahnya kekayaan kasanah batin dan kasanah mungkin misteri mistis di kehidupan saya. Itu tega ya bawa kucing disembelih. Ada yang tahu, orang-orang tahu nggak? Tahu. Nggak ada yang komplain protes. Mungkin kalau sekarang diprotes ya. Kalau zaman dulu ndak mang. Jadi aku sing petugas sing nyari aku sing megangi yang nyembelih Om Alek itu. Terus alasannya, Om kok mesti pakai ritual kucing kenapa Om? Om Alek bilangnya gampang. Aku hampir mati di gunung gara-gara kucing. Jadi itu kayak traumatik itu. Dia naik gunung, pas dia ngerembet di jurang gitu, kayaknya ada kucing lewat. Kaget mungkin lepas gitu, mungkin dia bisa jatuh di jurang. Makanya dia benci banget sama namanya kucing. Sampai ketika aku ulang tahun, Om Alek itu ngasih hadiah apa coba? Tengkorak kucing. Niku tengkorak macan. Ya kan kayak macan. Terus mosok macan kecil Om. Tengkorak kucing. Terus tak kasih ke pacarku takut tuh langsung dibuang kok itu. Yang kayak macan. Ternyata dari kucing itu. Enggak tahu sekarang Om Alek masih kayak gitu, kayaknya enggak sih kayaknya. Ketika saya lihat kontennya juga kayaknya dia enggak nyinggung-nyinggung itu, mungkin dia melupakan itu. Tapi orang Semarang tetap teringat ada namanya teater ras, teater mistis. Setiap tampil teater ras itu banyak yang nonton. Banyak. Rame. Karena itu merupakan, kalau saya ngomong, teater alternatif. Ada teater yang namanya sampaan, komedi teater lingkar. Ada yang nama setengah komedi namanya teater waktu. Ada yang namanya belas filosofis gini-gini namanya teaternya Pak Jawair almarhum itu. Lah, teater ras itu punya ciri tersendiri, ciri khas tersendiri. Itu yang dinanti. Jadi gini Mang, ketika saya dikasih ilmu sama Om Alek itu juga pernah saya praktekkan juga. Terus terang untuk berkelahi. Jadi saya saat itu saya kuliah juga nyambi penyiar radio di Ungaran. Kemudian radio itu milik kiai besar almarhum sih. Jadi saya di tempat itu kan kita ada asrama itu mes tuh. Di sana itu mesti ada alat-alat untuk berkelahi. Kayak bambu untuk dikrek untuk pukulan. Saya terus terang aja di sana kan saya sendirian di Ungaran. Juga pernah berkelahi juga di sana. Sikat, jedet, letak. Wah, berarti ilmunya ampuh. Cuma saya akhirnya sadar itu ilmu hitam loh, itu bukan dari Tuhan. Itu ilmunya diisi atau berasal tirakat? Karena saya belajar. Jadi Om Alek, Om, kalau aku pukulan gini gimana Om? Oh harus gini. Tebus puasanya makan ketan apa. Ya tak praktek ya ternyata bisa. Memang istilahnya pas saat itu juga saya nggak terlalu banyak mikir ya toh. Jadi bisa untuk mikir itu. Sampai akhirnya juga yang nyadarin adiknya direktur radio itu. Jadi ketika aku pas latihan gitu, adiknya ngomong, Mas Agung, tadi malam ketika aku pulang, turun dari bis, aku dibegal. Dulu begal kan maksudnya bukan dari motor ya, tapi dia dicegat orang 5. Dia dibacok sama celurit. Tapi kok bunyinya ting ting. Lah kamu diajari sama Pak Kiai apa Mas? Aku cuma diajari wirid. Kayak Mas Agung gitu. Gini-gini kan masuk gini-gini. Itu kiainya ngomong, kalau Mas Agung belajar pukulan, engko ketemunya juga orang pukul-pukulan. Kalau santri ketemunya orang baca Quran, orang ngaji. Lah terus yang begal itu akhirnya gimana?
Nah, kita sudah bacok ting ting ting. Gantian dia. Mas, gantian aku sih bacok, 5 orang itu kabur. Yang dikata Malek tentang pukulan itu bisa tak prakteki ya. Akhirnya ngelita. Jadi tekniknya itu loh. Terus saya akui tekniknya hebat. Sampai ponakan saya juga tanya gitu tuh. Tanya, "Om, aku dibully sama teman-temanku SD tuh. Terus caranya gimana sekali pukul geletak?" Ya itu tak prakteki. Caranya gini. Besoknya bapaknya langsung ngomplain aku. "Om Agung, itu si Rudi itu kamu ajarin apa tuh?" "Lah apa? Temannya Opnam." Pukul dia, waduh, iya, ternyata dipraktekkan, ternyata bisa. Dan Bisa secepat itu ya? Iya, ternyata bisa. Jadi nanti juga teman saya juga mungkin lewat ini malah mencekam, mungkin juga akan menguak tentang isian itu. Itu namanya Mas Anang. Ya, Dia suka ngisi petinju-petinju. Jadi petinju kalau polosan, yo bar. Harus juga ada isiannya juga. Nanti di line Mas Anang. Nah, ketika saya habis sholat gitu, terus tangan saya panas, terus saya ngomong sama Om Malek, "Om, kok ilmunya kayak gini ya, aku ya tanganku panas." Om Malek langsung spontan ngomong, "Berarti kamu nggak cocok. Udah, tak tarik aja. Berarti kamu masih dipegangi oleh Islam. Islam itu benteng kamu. Kamu dipegangi." Tak tarik. Jadi Om Malek dari belakang itu. Jadi ketika tarik itu ya saya merasakan ada beban berapa kilo. Aduh, ya ngadu-ngadu. Aduh. Karena mungkin sakit ya. Kan sudah masuk di tubuhku. Wah, ini tarik nih daya dari alam semesta. Om Malek ngomongnya alam semesta. Padahal enggak. Dia aslinya dari gym itu. Dia minta darahku. Ditarik gitu, set, terus ada kabut gitu di ruangannya Om Malek itu tuh, di kosnya itu ada kabut hitam itu, tarik, terus aku ya kayak mau pingsan. Makanya terus terang aku dulu suka minum ya. Itu ada whisky itu. Kalau kamu mau pingsan minum. Ketika mau pingsan gitu langsung tak minum. Itu akhirnya itu powerku kembali lagi. Kalau enggak aku pingsan, jatuh itu. Ditarik sama Malek. Saya tak tarik sih. Sien. Orang minum whisky kan biasanya mabuk ya. Aku enggak malah kebalikannya. Malah bisa berdiri malah sampai geleng-geleng kepala. Wah, kayak memang ngasu. Lah soalnya apa? Dia juga memeras tenaga juga narik power itu. Dia juga harus mengeluarkan tenaga juga. Ya sambil gitu tuh tak rungokke, aku dengerin itu sampai aku juga tertawa gitu. Memang ngasu gitu. Itu kalau ilmunya nggak dibuang, efeknya seperti apa kalau sampai sekarang? Ya akhirnya di dalam tubuh saya kan ada kayak perpecahan. Jadi ilmu hitam sama ilmu putih. Saya itu pengennya sebetulnya ya praksis instan. Cuma kan karena ilmu hitam. Jadi nanti juga orang-orang juga ketika saya kuliah itu juga melihat wajahmu kotor banget, Gung. Saya dulu rambutnya gondrong. Kamu kayak dukun ilmu hitam, orang udah ngomong gitu. Jadi aura itu kelihatan, nggak putih, nggak bening gitu. Kamu kayak dukun ilmu hitam. Orang-orang tuh tanya, teman-teman sing ngarani, wah mosok ngene. Ora iki mesti kowe. Iki gara-gara kamu sok mainan-mainan ilmu-ilmu gitu. Gitu. Tapi setelah ditarik gitu, ya akhirnya kembali lagi aura terangku kelihatan. Apalagi aku terus potong rambut ya. Kelihatan rapi, kelihatan beda lagi. Tadi sempat diajarkan ilmu santet sama Om Malek. Iya, ilmu santet. Pernah dipraktikkan juga? Iya, tapi ini off the record. Soalnya langsung orangnya bablas loh. Maksudnya meninggal? Meninggal loh. Wah, ini ilmunya luar biasa juga ya. Iya, Malek itu terus terang loh. Ini kalau beliau melihat itu tak acungi jempol. Cuma kelihatan ketika saya melihat dia di kontennya dia. Sekarang kalau dia
udah terang, sudah bersih gitu, berarti mungkin sudah hilang juga dia mungkin. Jadi itu sangat dahsyat ya. Jadi Om Alek ini juga berkonten ya di YouTube ya? Iya, Oke. dia berkonten juga. Berarti masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Aku juga pengen ketemu. Kalau ketemu. Mas Agung, Ya bang. ada kapok nggak naik gunung setelah kejadian itu? Enggak, saya malah menikmati. Cuma saya pengennya juga terus terang naik gunung dengan hobi baru saya. Ngajak herder saya naik gunung. Maksudnya anjing? Anjing saya tak aja. Soalnya saya penasaran banget. Kenapa di Eropa, di Amerika kalau mau nyari korban yang mati di gunung itu pakai anjing cepat ketemu. Tapi kalau di Indonesia kok nggak mau. Kita goibnya sama anjing juga nggak mau. Padahal kalau mencari mayat ya, saya kebetulan juga di Sardok ya. Kebetulan juga Sardok, mayat itu cepat tuh, tangkap dengan anjing. Wong itu latihannya juga pakai daging manusia. Anjingnya itu dikasih daging manusia, tapi dihambus-hambus gitu. Aku juga heran gitu. Ini kalau ada kecelakaan di gunung gitu, kenapa di Indonesia kok nggak bisa pakai anjing SAR gitu. Dicoba oleh Mas Agung? Dari teman, dari Jakarta Rescue itu. Ketika nggak naik gunung sih, gempa bumi di Jawa Barat. Itu kayaknya anjingnya itu sampai takut. Apa itu artinya? Mungkin dia melihat sesuatu tuh. Mungkin dia melihat barang-barang yang anjingnya takut tuh. Nah, Makanya nggak pernah diajak ke gunung mungkin ya? iya, karena mungkin energinya gunung besar. Di gunung di Indonesia mungkin besar ya. Nah yang Mas Agung bawa ini herdernya gimana, berani? Herder takut. Herder Tetap takut. Ya. Nah, makanya kalau lihat Sardok dulu, itu lambangnya pitbull. Nek pitbull kayaknya enggak. Wong saya dulu punya pitbull itu malah di tempat-tempat yang istilahnya dalam sekitar rumah ya, dalam rumah di lapangan itu yang kelihatan angker itu pitbull berani nyerang kok. Kalau herder menggonggong-gonggong terus dia nggak berani dekat. Nek pitbull berani, aku juga heran. Ini anjing gila ini. Dia berani dekat. Nah, makanya saya pengen banget. Cuma kan ini ada juga yang nyediain ya kayak gunung-gunung kecil itu buat latihan apa. Tapi nggak gunung yang kayak Lawu, Merbabu atau Ngaran atau mana sih. Mungkin Cermai juga mungkin pakai anjing itu mustahil. Pokoknya nih, kalau anjing saya yang gonggong, yang kecil, saya punya pudel, itu mesti bangsa halus lewat. Tapi kalau yang herder sampai gonggong berarti manusia gitu toh. Oke, dari kisah ini Mas Agung, apa kira-kira hikmahnya untuk para penonton Malam Mencekam nih? Hikmah yang saya dapat bahwa di dunia itu ada alam gaib. Jadi di Al-Quran pun di Islam juga manusia harus percaya dengan alam gaib juga. Walaupun tidak harus sampai musyrik atau sampai nganu ya, cuma percaya gitu. Dan juga harus menghormati juga, Mang. Jadi daerah-daerah tertentu misalnya ketika kita bulu kuduk berdiri, itu berarti alam gaib sudah mulai menampakkan diri. Dia sudah ada alarm itu. Manusia punya alarm. Kalau sudah berdiri bulu kuduk itu berarti misalnya di suatu tempat kalau sudah begini jangan teruskan gitu loh. Nah, dan juga yang kedua kalau menurut saya kalau bisa jangan main-main dengan ilmu-ilmu kayak gitulah, apalagi ilmu yang hitam ya sifatnya ya. Itu nanti soalnya kalau kita misalnya gym, kita merintah gym, nanti gym itu kebalikannya ketika kita sudah nggak berdaya, kita tua apa-apa, dia yang merintah kita. Jadi menurut Mas Agung janganlah ya mengilmu seperti yang tadi. Iya kalau bisa jangan. Tapi kan orang instan toh, Mang. Misalnya orang cari pesugihan itu instan. Itu pakainya gym-gym terus terang, gym-gym yang apa namanya, yang hitam, gym-gym kafir itu pesugihan. Terima kasih Mas Agung atas Oke. kisah yang bermanfaat ini. Sama-sama, Mang. Kita jumpa lagi di video lainnya. Akhirnya Mang Ei dan tim dari Wonderia Semarang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, rahayu, rahayu.